Oke gengs, ketemu lagi sama gue Junior di kontennya Ceritamu. Dan konten kali ini, video kali ini sangat menarik banget karena gue kehadiran dua cewek cantik ini. Nah yang gelis-gelis pisan eta dari Bandung semua ini ya. Oh Bogor. Oh Cianjur. Oh Bogor Cianjur. Ya Allah malu gue. Ada Nurul dan juga ada Nenek. Nah, apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Kenapa gue mengundang kalian berdua? Biar para teman-teman juga tahu, mereka ini sangat menarik menurut gue pekerjaannya. Kenapa menarik? Karena nggak sesuai sama apa yang dia pakai, gitu loh. Karena jarang sekali ya. Jadi profesi dia sebenarnya gengs itu adalah seorang barista. Jarang-jarang tuh menemukan seorang barista itu cewek, apalagi yang berhijab. Itu kan menarik banget, menarik untuk gue mewawancari mereka. Nah tapi sebelumnya kita ulik dulu nih siapakah mereka sebenarnya. Ini Nurul ceritain, kamu berasal dari mana, umur berapa? Halo, nama aku Nurul, orang Bogor. Umur aku 21 tahun. 21 tahun. Kalau sebelahnya Neng? Halo, nama aku Neng Salama, aku dari Cianjur, aku 19 tahun. Nah, tapi sebelum kita kecemplung ya ke baristanya, gue mau nanya dulu nih. Kok kalian bisa kecemplung ke dunia barista itu ceritanya gimana kalau dari Nurul sendiri? Awalnya. Coba ngomongnya gede. Awalnya. Nggak menggigit kok, enggak. Emang kecil suaranya. Oh gitu. Awalnya diajak teman. Awalnya diajak teman. Iya. Awalnya sih bukan ke dunia kopi di baristanya, bukan dari dulu, tapi lebih ke proses bikin kopinya. Oh gitu. Iya, dari mulai jemur, panen kayak gitu. Oh gitu. Itu di itu daerah mana tuh? Di Bogor, di Cisarua. Oh di Cisarua. Oh di Cisarua. Jadi kamu awalnya proses kopinya, terus akhirnya kesini ya? Bagaimana? Enggak. Oh enggak. Pindah-pindah awalnya. Oh sempat pindah. Iya, awalnya di Batu Lawang. Terus Batu Lawang tuh ngapain sama? Sama proses juga, cuma udah ada kopi juga, udah ada kafenya. Terus pindah lagi ke lebih ke training waktu itu di Cipayung. Cipayung. Cipinang. Di penjaranya gitu. Oh enggak. Di Cipinang di tempat ada kafe juga. Oh ada kafe juga. Oh, pindah ke sini. Yes. Oh gitu. Kalau Neng sendiri kenapa bisa ke sini, Neng? Kalau awalnya sih sama diajak temen. Terus kan dulu itu awalnya bikin kafenya di daerahku di Cianjur yang Batu Lawang. Ya, kafe Batu Lawang itu. Terus kan itu belum jadi. Jadi pas itu kita di suatu rumah buat sortir kopi, buat pilih kopi yang terbaik mana enggak ya. Gitu ya. Terus habis itu kan kafenya udah jadi, kita pindah jadi ke kafenya. Terus dari sana pindah lagi ke sini, aku pindah ke sini, diajak pindah ke sini. Neng sendiri tadi umur berapa tahun? 19. 19, ini 21. Oh nggak beda jauh berarti ya. Nah, mungkin para pecinta kopi pengen tahu juga nih, kalian kan udah pengalaman kan dalam memilih kopi nih. Emang kopi yang terbaik itu menurut kalian gimana sih yang pernah kalian alami gitu? Terbaik gimana maksudnya? Ya maksudnya kan kamu kan bakal memilih kopi yang baik itu kayak gimana, ciri khasnya? Dari mulai pasca panennya. Oh gitu. Iya, dari awal, dari dulu. Berarti masih berbentuk ada kulitnya gitu ya? Belum ada masih biji. masih buah. Oh masih buahnya. Ya, buah, digiling, dijemur, itu biji langsung di roasting jadi yang hitam itu roasting. Oh awalnya kayak gitu dulu ya? Awalnya dari buah. Oke. Terus pas kalian udah pernah pengalaman di dalam memilah-milah kopi, terus masuk ke dunia barista, itu yang ngajarin basicnya tersendiri gimana? Karena kan nggak gampang toh, ya kan? Nggak gampang untuk membuat kopi yang enak, ngeracik kopi yang enak itu nggak gampang. Neng sendiri belajar dari mana, Neng?
Ada sih belajar dari abang. Terus dari abang sama kan aku itu beda 2 tahun sama kakak-kakaknya pas terjun ke dunia kopi. Aku baru mau 2 tahun juga sih. Jadi aku diajarin sama kakaknya, terus ada abangnya namanya Bang Fadil. Nah, dia yang ngajarin aku sampai sekarang. Oh gitu. Kalau Nung sini Sama. Sama. Bang Fadil. Ya. Oh, jadi Fadil ini sangat berjasa sekali benar ya. Nah, kalau misal kan kalian ibaratnya kan dari ibaratnya buruh kopi lah ya, kita sebutin dulu kerjaan sebagai buruh kopi, terus menuju ke barista. Ada nggak sih kaget nggak sih kalian tuh shock, aduh ternyata barista kayak gini ribet ya? Ada sih kaget Kaget lah. Kagetnya gimana? Jadi kan Gitu. Nggak apa-apa. Terus yaudah Neng satu layanin. Ntar ya Neng layanin. Kamu terus apa? Lanjut. Tadi gimana? Apanya? Tadi pas kaget gak? Ya kaget, soalnya kan apa ya, baru apa sih hal yang baru gitu kalau buat bikin kopi itu kan taunya kopi itu saset gitu, nggak tahu dari buah, nggak tahu dari penjemuran atau giling kayak gimana, nggak tahu. Kan diajarin lama kelamaan mulai suka, mulai tertarik, mulai iyalah nyoba-nyoba, banyak belajar kayak Oh gitu. Jadi sampai sekarang udah mau 3 tahun. Tapi kan ini loh, dari pasti kan sebelum kamu masuk ke ini kan kita lagi di Warung Dor ya, geng. Kalian boleh follow nih Instagramnya di sini nih, Warung Dor. Nah, dari ibarat pabrik kopi itu, terus kamu diajak teman kamu ke sini. Sebelum pasti kasih tahu kan kerjanya menjadi barista. Belum. Apa? Oh belum. Belum. Oh belum. Barista tuh baru-baru soalnya kan awal-awal apa? Itu di kebun. Oh gitu. Kayak panen kayak gitu doang. Gak terjun ke kafenya gitu. Nah, pas terjun ke kafenya kamu disuruh ini ada kerjaan gitu kan. Jadi barista. Itu kamu kaget ya? Sebenarnya apa ya? Yang dari kebun itu. Jadi dia loncat juga bikin kafe, jadi kita juga yang kerjanya. Oh gitu. Oh jadi kalian ibaratnya kerja di kebun, tapi di kebun itu ada kafe, kamu juga yang kerja di situ. Iya. Oh. Jadi di sana ada kafe Bener-bener fresh bambu. banget ya. Ada kafe bambu. Oh bener-bener fresh banget. Gitu. Karena suka ada gitu ya kalau misalnya banyak kan memang di puncak, kok nggak di Bogor gitu ya. Kebun stroberi terus ada rumah stroberi gitu ya, bikin makanan sesuatu tentang stroberi. Oh di kopi juga ada, menarik sih. Nah, pas udah kamu di sini, kamu kan ibarat berarti jauh dong yang rumah ya. Jauh banget. Ngekos di sini. Iya. Ngekos. Gimana pengalaman kamu selama kerja di barista? Seru. Serunya? Banyak pengalaman, banyak ketemu orang-orang baru, banyak pelajaran tentang kopi juga. Oh gitu. Ternyata kopi itu luas gitu. Iya. Bukan cuma tahu nyeduh atau Iya, biasa kita orang-orang awam kan taunya kopi, bikin kopi udah Iya, kopi ternyata. instan. Ternyata kalau ingin mencari yang enak harus learning dulu, belajar dulu. Nah, selama kamu di sini kan ini kan ibaratnya warung, kita jadi warung Dor ya. Kamu udah punya basic gitu kan, cuman mengolahnya memang belum gitu ya. Untuk mengolah bisa membuat espresso atau apa di sana memang udah pelajaran itu dia yang dulu. ada, cuma kita kebanyakan manual alatnya, bukan Oh gitu, manual gimana? gitu. Oh. Manual, terus jadi press kayak gitu. Oh gitu di sistemnya. Oh, iya. Oh alah. Terus selama ini tuh ada nggak sih kejadian yang mungkin lucu atau aneh? Apa ya? Paling customernya. Customer ke customer khususnya gimana? Apa ya? Iya kadang suka nemuin yang mungkin dia barista juga, terus kayak pengen nunjukin gue barista gitu, nanya-nanya tentang kopi lah inilah, terus mau nyeduh sendiri gitu, boleh Oh, open kita bareng ada yang kayak ngetes gitu. gitu ya sesama barista, ada Iya, ngetes terus. kalau dia suka kopi juga kadang kayak gitu, udah ketahuan lah gitu, udah kelihatan oh ini pasti jago kopi gitu. Tapi suka ada yang komplain gitu customer. Ada komplain gimana? Dia nyeduhnya bitter nih, pahitnya nempel kayak gitu. Oh, gitu. Padahal dia nyeduh juga kita cobain sama aja. Oh gitu. Berarti ada yang ibaratnya customer yang sok-sokan gitu ya. Oh lucu juga. Nah, tapi keluarga tahu pekerjaan kamu sama Neneng barista tahu. Terus tanggapan mereka apa tuh? Kok
Eta ini berhijab kerjanya Eta jadi barista. Gimana ya? Ngedukung aja keluarga. Ngedukung aja. Malahan kadang aku Kalau kan suka. mayoritas kan memang ini kan anak-anak laki kan, biar barista itu anak laki-laki. Ketimbang kalau perempuan memang kebanyakan yang gue nemuin maaf nggak berhijab justru, ya kan. Justru kamu ini berhijab itu menjadi pekerja seorang barista gimana? Gimana ya? Jalanin aja gitu. Dijalanin aja. Seneng-seneng aja sih. Senang aja. Terus selama ini tuh udah apa tuh pengalaman yang bikin kamu iya nih berarti dirinya apakah memang barista ini passion kamu atau Juga awalnya kan nggak terlalu tertarik sama kopi, tapi kesini jadi suka. emang awalnya tuh kamu pengennya aja visinya apa dong kalau dulu tuh? Aku kan SM, kalau lulusan marketing, jadi niatnya Niat SPG atau apalah gitu di mall. Taunya malah ke kopi gitu, jauh banget kan. Iya. Jadi gimana gitu ya, udah jalanin aja. Berarti ya teman-temannya ya yang telah merusak udah belajar sekolah lama-lama ingin menjadi SPG malah jadi pembuat kopi, tapi nggak apa-apa. Gue juga kadang suka kayak gitu. Kalau dulu gue juga pengalaman SMK perhotelan malah masuk ke dunia entertain. Sekarang ada suka yang lost dari setiap jurusan yang ada di sekolah. Pernah nggak sih kamu tuh selama diajarin tuh berapa lama gitu kamu diajarin sama ibarat senior, berarti ya senior di sini dulu ya, berapa lama tuh kamu diajarin? Pokoknya kamu selama misalnya selama sebulan atau 2 bulan bisa bikin ini semuanya menu. Berapa bulan tuh target ini? Baru kamu udah kuasain semua menu minuman yang di sini? Enggak bulanan sih, enggak bulanan. Tahunan. Soalnya kan tahunan. Tahunan. Oh, maksudnya kalau buat nyeduh kayak gitu mah paling berapa bulan ya? Nggak nyampe setahun pokoknya. Oh, nggak nyampe setahun. Cuma kalau misalkan pengen tahu lebih banyak lagi. Masih belajar juga aku juga, jadi belum paham semua. Oh gitu. Nah, gue sebagai orang yang nggak terlalu gila kopi banget, gue pengen tanya ke kamu nih yang ibaratnya sebagai barista, kopi yang enak itu kayak gimana sih? Kopi paling enak tuh mereknya apa? Merek ya. Namanya gimana apa? Ya? Kopi itu tergantung dari apa ya, dari hulunya, dari prosesnya. Jadi semua kopi itu enak. Semua apa ya, cuma gimana kita ngolahnya, gimana kita nyeduhnya. Itu yang mempengaruhi rasa. Oh gitu. Berarti kan yang kita tahu apa kopi itu taunya pahit aja. Ada rasa lain, ada manis, ada asam kayak gitu. Oh, ada kopi asam? Ada. Tuh kopi yang diketekin dulu apa? Kalau yang Arabica itu kan lebih cenderung ke asam, kalau Robusta itu lebih cenderung ke pahit kayak gitu. Berarti memang tergantung selera dari kita ya, lebih suka apakah ada acidity-nya atau enggak, asamnya atau enggak. Terus ada juga yang aroma nangka kayak gitu bisa keluar dari kopi, iya. Tapi nggak pakai. Nggak pakai. Oh, apa memang ada caranya? Dari prosesnya kita dari proses pembakaran, penjemuran gitu. Iya, proses pengolahan. Itu alami berarti ya? Alami, keluar keluar aroma nangka, pisang, terus iya pokoknya kayak gitu. Apakah itu memang dari kadang dari luwaknya atau gitu? Enggak, bukan luwak kan. Oh, bukan jadi luwak. kita petik sendiri. Oh, kirain dari kopi luwak kan. Tapi pernah ngolah ini nggak sih kamu selama di pabrik kopi luwaknya? Ada. Oh, ada juga. Ada. Itu gimana? Jadi bener-bener dari bakaran luwak. Bener kok. Iya, dari kebunnya. Udah apa ya? Jadi kita kan kalau jadi gini, gue belum dapat gambaran ini. Kan kebon nih, ya kan, kebon. Ya. Otomatis ada khusus buat luwak, ada khusus yang buat enggak dong. Enggak, jadi apa gimana? Jadi kebun kopi nih. Apa sih jadi si luwak itu dibebasin gitu. Iya, dibebasin. Jadi kita pas pagi tuh udah ada bekasnya gitu, udah kotorannya kayak gitu. Jadi tinggal mengutin. Oh, gitu. Ya. Tapi kamu pernah minum? Maksudnya icipin dong kopi luwak asli pure dari luwak. Beda nggak sih sama yang kopi yang the best dari ya, beda kan kalau kopi luwak yang itu mah udah pakai apa?
Oh. Manis. Kan kopi yang Arabica luwak mangga. Gitu. Pure kopi gitu. Berarti lucu juga ya. Apa memang semua kebun kayak gitu kali ya? Apa? Semua kebun ada luwaknya kayak gitu. Kayaknya. Kayaknya Yang ya. di sana mah ada, cuma liar kan nggak dipelihara. Berarti memang mungkin dibeli kali ya sama pemiliknya, pemilik satu luwak bebasin kayak gitu kan. Jadi Kalau kamu sendiri lebih cenderung suka kopi yang mana? Arabica. Yang agak asam-asam gitu. Kenapa bisa suka? lebih banyak flavornya, lebih banyak rasanya. Apa ya? Kan kalau Arabica lebih ke ada rasa buah, ada acid, ada manisnya juga, ada aroma gula aren juga kayak gitu. Bukan cuma pahit doang. Boleh tuh direkomendasi tuh buat kalian-kalian tuh kalau misalnya Black. long black ya? Iya, biasanya apa ya metodenya 260 kayak gitu. Tapi gue pernah nyobain tuh apa ya? Americano tuh. Itu pahit banget ya. Iya, itu espresso dia. Espresso pakai air. Jadi tuh pure kopi dari tetesan biji kopi ya. Cuman diseduh. Ekstra kopi. Ekstra kopinya doang. Itu rasanya pahit banget. Luar biasa pahitnya. Tapi pernah sih kamu nyicipin biji kopinya ya? Biji kopinya ya? Yang udah di roasting. Biji ya udah di roasting Udah. dong. Masa dari luwak. Bau dong. Pernah. Jadi sebelum kerja pasti nyicipin dulu gitu. Kan ada berbagai macam kopi kan, bisa kopi dari Lampung, kopi apa. Pernah juga gitu. Apa? Kan Rasanya kita sama ada aja. beda sih. Oh beda rasanya. Gimana prosesnya sih, ada yang pahit aja, ada yang pahit asam. Tergantung proses. Kalau gua pernah pengalaman gitu, dulu gua pernah kerja di hotel. Salah satu supervisor gua itu dia waktu ketika hamil ternyata ngidamnya itu sini Neng sini Gantian loh. gantian. Nah jadi waktu gua nih sorry ya tadi Neneng layanin customer dulu. Oh dibungkus. Nah tadi waktu itu tuh gue punya cerita. Jadi profesor gue di hotel itu dulu kan ngidamnya biji kopi sampai ketesan sekarang. Terus gue pernah nyobain kayak biji kopi, aslinya tuh pahit banget. Dan itu gue lepehin. Neng sendiri pernah nyicipin biji kopinya? Kalau biji kopi aku sering makan. Mau biji yang lain? biji salak maksudnya. Ya kan itu Oh, iya. keras dong. Kalau biji kopi sering. Oh bisa. Paling kalau lagi bete yang ngemilnya biji kopi. Oh jadi Bu, ini yang habis Bu, kopinya habisin Neng Bu. Tapi nggak banyak, paling satu doang. Jadi pada doyan gitu ya? Iya sih. Lucu. Nah kalau Neng sendiri Neng, jadi kita udah banyak nanya ke Nurul sendiri. Kamu lebih dominan suka kopi yang apa Neng? Sebagai seorang barista? Yang Arabica sih. Oh Arabica juga sama. Yang long black. Kenapa bisa suka? Jadi kayak suka aja gitu Oh, dari jadi kalau- jatuh cinta sama kopi Arabica. Jatuh cinta. Kenapa begitu? Karena nyobain sensasinya apa kita mau rasain gitu. Jadi kalau pas Apakah kamu setelah minum kopi Arabica itu kamu kayak orang habis ngelem, nge-fly gitu? enggak juga sih. Oh enggak juga. Nggak tahu juga sih nggak tahu gimana. Pokoknya jadi nyaman aja sama lambungnya juga nyaman kalau kopi Oh. Arabica. Nah, kalau kan semua kopi pasti mengandung kafein dong kan. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang memiliki akut atau apa kan suka susah nih kan untuk minum kopi. Kalau menurut kalian seorang barista, ada nggak sih saran misalnya untuk orang yang punya penyakit lebih baik kalau lu suka kopi, kopinya yang ini saranin? Aku punya mah. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Karena dia apa ya, kopi murni nggak ada campuran yang bikin apa sih kayak gitu enggak. Kalau Oh, gitu. malahan bagus kalau kopi yang gitu. benar-benar Jadi apa kopi sih? asli, Kopi jadi asli tanpa gitu nggak kan ada kalau campuran saset itu kan apa-apa. nggak tahu, kita Kalau nggak saset tahu. lebih banyak jagung katanya. Iya. Jagung terus apa sih? Jagung, campuran ketela. Enggak, artinya. Campuran apa gitu. Itu mah Enggak murni kopi doang. Oh. Kalau
Oh gitu. Justru kalau pure kopi itu tidak akan membuat kita mah gitu ya. Nggak ada rasa mual gitu. Nggak ada rasa mualnya. Tapi kayaknya tergantung orangnya juga sih Kak. Iya, kayak kalau misalkan dia emang apa sih, mahnya emang udah akut. Kayak minum kopi kan takutnya malah makin itu, jadi lambungnya nggak nerima si kopi itu takutnya. Tapi ada juga yang punya mah minum kopi malah enak. Iya, ada juga yang gitu. Mungkin itu tergantung dari asam lambungnya juga kali ya. Kalau asam lambungnya terlalu over terus akhirnya ditimbang kopi akhirnya merasa mual. Jadi sebenarnya berarti kalau menurut gua itu memang bukan dari kopinya ya, tergantung dari asam lambungnya. Kalau asam lambungnya terlalu banyak akan membuat mual. Itu edukasi yang sangat bagus lagi. Jadi nggak bisa kita untuk berhenti untuk kopi ketika kalian pencinta kopi. Kebanyakan orang ya, teman-teman gua itu dulunya nggak suka kopi, ketika dia datang ke coffee shop nih gitu kan, dia kaget gitu, kopi ini terasa mahal dan dia sering komplain. Ya, berstigma itu kopi itu mahal banget sih dengan gue beli di warung gitu kan, sasetan. Tapi ketika dia nyobain itu beda. Yang membedakannya apa tuh kira-kira sama kalian? Aku juga dulu nggak suka kopi. Dari aku suka kopi. Dari zaman kamu kerja di kebun gitu? Enggak, nih kan dari kecil sampai aku SMP itu aku nggak pernah ngopi. Terus pas kerja di sini jadi malah suka kopi. Ya itu namanya jatuh cinta itu sama kopi. Biasa minum kopi. Iya, nah, pas di waktu di kebun kopi kamu itu udah suka. Udah mulai suka. Terus kalau kan gimana sih, kan kalau yang ya jarang ngopi gitu kan nggak suka kopi, pas dicobain kan nggak enak, tapi pas nyobain kopi yang asli ini malah kecanduan gitu. Jadi tiap harinya wah enak nih kopi, kalau nggak ngopi gimana gitu. Kalau Neng sendiri, Nurul Apa? Sama, aku juga nggak terlalu suka kopi. dulu awalnya nggak terlalu suka. Iya, suka ya pas kerja di sini aja kayak Oh. Jadi lebih tahu rasa kopi itu bukan pahit aja kayak gitu. Ada kopi yang manis seperti diriku. Ya Allah, kenapa kita para narsis ya? Terus kedepannya nih, setelah kalian kan udah tahu nih dari berbagai macam kopi, ada nggak sih niatan untuk visi kedepannya? Wah, gue kayaknya harus punya sesuatu yang bagus nih di masa depan, misalnya buat coffee shop juga atau gimana? Keinginan ya. Ada rencana. Nah, kalau gambaran dari Nurul sendiri, kalau misal kita bilang berangan-angan ya, gue tuh pengen buat coffee shop yang modelnya seperti ini. Kalau Nurul gimana? Pengennya kayak gimana buat coffee shop tuh? Buat coffee shop. Nah, gambarannya nanti kalau misal kamu punya, insya Allah ada rezeki yang lebih ya. Pengennya buat coffee shop yang seperti apa gitu? Kayak gimana ya? Jangan yang gede-gede lah gitu. Jangan yang gede-gede? Iya, tempatnya ya. Apa ya? Yang kayak apa sih? Bukan yang kayak Teguh kayak gitu tuh, yang kayak udah banyak kayak gitu, bukan coffee shop sih, lebih ke Itu mah kayak ya itulah. pokoknya kayak gitu. Nah, kalau bisa ibaratnya kayak warung Dor ini kan, yang benar-benar pure dibuat dari biji kopinya. Kalau Neng sendiri gambarannya nanti pokoknya kopi gimana? Apakah gambaran sih kalau keinginan pasti ingin lebih itu kan, lebih ya bukan, jadi inginnya itu kopi shop yang sederhana, nyaman, tapi banyak digemari atau dicari orang gitu. Jadi dia itu sederhana tapi pas orang datang itu nyaman gitu, jadi pengen kesana lagi ya. Kayak warung Dor ini kan alhamdulillah juga yang datang ke sini itu orang yang sama lagi gitu. Jadi sering datang, nggak yang datang pertama terus nggak pernah datang lagi, mungkin ada kedua kalinya gitu. Oke. Next vlog. Maksudnya yang lebih womanly lah, yang lebih kewanitaan. Ada nggak sih keluarga komplain gitu? Nggak ada sih. Nggak Nggak ada. Iya. Tapi Penting keluarga gini ya, yang penting lu kerja bawa duit gitu. Sama nggak sih kalau kopi dari luar gitu kayak Indonesia? Kamu kan pernah nyobain pasti kan? Rasa kopi sama, cuma pasti ada yang Iya beda dong, ya. rasa kopi yang rasa bubble gum. Kalau ada Ini ya. aku tuh sering lupa
nih kalau misalkan yang tamu ini mesennya air putih. Kan kalau rame itu kan pusing ya, lagi nganterin terus dipanggil, Mbak, saya air putih ya 1. Nah itu tuh sampai lupa sampai akhir.